Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Feng Shue'er memang tidak terluka, tapi dia tidak dapat menggunakan sedikit pun kekuatannya. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri, seolah-olah seluruh kekuatannya telah tersegel. Yun Ce sedikit lega. Dia memutar kepalanya dengan ganas, dengan marah menatap Feng Feiyan. Feng Feiyan, apakah kamu sudah gila? Hehehe, Suir, aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu sendiri. Feng Feiyan tertawa dengan ekspresi yang terlihat tidak berbahaya. Tuan Muda Balai Ye akan menjadi penguasa masa depan dari Tanah Suci. Jika Anda menikah dengannya, itu akan menjadi pasangan paling sempurna di dunia. Namun, saya tahu bahwa ayah Anda pasti tidak akan setuju dengan hal ini. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain menggunakan sedikit trik. Setelah kalian benar-benar menjadi wanita Tuan Muda Balai Ye di Bahtera Primordial ini dan kalian berdua menikmati tubuh Phoenix Ilahi, bahkan jika ayah kalian tidak setuju, dia tidak akan punya pilihan lain. Yun Ce dengan keras mengertakkan giginya, saat kedua tangannya mengepal secara rahasia. Tak seorang pun menyangka bahwa sesepuh agung dari Sekte Phoenix Ilahi, anggota inti sekte yang posisi dan reputasinya di antara generasinya hanya berada di urutan kedua setelah Feng Hengkong, orang yang paling dipercaya oleh Feng Hengkong dan Feng Shue'er, akan benar-benar menyembunyikannya. Niat jahat seperti itu. Ye Xinghan ingin memiliki Feng Shue'er, yang berarti Yun Ce dan Xia Yuanba kemungkinan besar akan dibunuh untuk menjaga rahasia. Ekspresi Feng Shui tampak sedih. Matanya berkabut seolah-olah dia sedang bermimpi. Masalah tentang Dewa Phoenix telah berlalu, hanya aku, ayah kaisar, kakek buyut, dan kamu yang tahu. Itu kamu, itu benar. Akulah yang memberi tahu Tuan Muda Balai Ye. Feng Feiyan secara langsung mengakui, namun ini bukan hanya Sun Moon Divine Hall. 3 tempat suci lainnya mungkin sudah menerima berita ini juga. Setelah Dewa Phoenix meninggal, ayahmu yang tidak berguna hanya tahu bagaimana mencoba menyembunyikan masalah ini tanpa batas waktu. Dia tidak pernah berpikir untuk menemukan solusi bagi Sekte Phoenix Suci sekarang karena kita tidak lagi memiliki perlindungan dari Dewa Phoenix. Kertas tidak akan pernah bisa membungkus api. Hanya dengan bantuan dari Hall Master of Sun Moon Divine Hall di masa depan, kita dapat memastikan kemakmuran Sekte Divine Phoenix kita. Ini adalah cara terbaik bagi Sekte Divine Phoenix untuk melanjutkan. Yun Ce tertawa dingin, solusi untuk Sekte Divine Phoenix. Anda jelas menemukan jalan keluar untuk diri Anda sendiri. Anda bahkan memilih untuk mengkhianati seluruh Sekte Phoenix Ilahi. Terlalu tercela. Bahkan setelah dimarahi oleh Yun Ce, Feng Feiyan tidak marah, malah tertawa keras. Hahaha, setiap orang demi dirinya sendiri dan iblis mengambil bagian paling belakang. Tanpa Dewa Phoenix, kekuatan Sekte Phoenix Suci akan memburuk dengan cepat, dan bahkan mungkin menjadi subjek dari 4 landasan suci-suci, tidak akan pernah bisa kembali ke kejayaannya sebelumnya. Selama saya setia terhadap Tuan Muda Balai Ye. Aku yakin saat dia merasakan kesetiaanku, dia pasti akan memperlakukanku dengan baik. Itu wajar. Saya pribadi menyukai pria pintar seperti Penatua Agung. Saat Ye Xinghan berbicara, matanya tertuju pada penampilan Feng Shue'er yang seperti peri. Dia telah memiliki banyak wanita tetapi baru sampai saat ini dia menyadari bahwa seorang wanita bisa menjadi cantik sedemikian rupa. Dia bahkan merasa bahwa banyak wanita yang telah dia taklukkan hingga hari ini tidak dapat dibandingkan dengan sedikit pun penampilannya yang seperti peri, bahkan jika kecantikan mereka digabungkan. Dia mengulurkan tangannya, jari-jarinya terus mencengkeram karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin segera menaklukkan gadis yang seharusnya bukan milik dunia manusia ini. Dada Feng Shui naik dengan hebat. Dia jarang berinteraksi dengan dunia luar dan tumbuh di bawah perlindungan paling ekstrim dan tidak pernah mengetahui bahaya dunia sama sekali.
Dia menutup matanya sambil berkata dengan sedih, "Mengapa seperti ini? Ini tidak nyata, Kakak Yun, ini tidak nyata." "Bocah itu, sepertinya kamu dipanggil, Yun Ce." Ye Xinghan menatap Yun Ce yang saat ini membawa Feng Shue'er dengan niat membunuh besar-besaran. "Segera lepaskan Shue'er tuan muda ini dan enyahlah. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan mayat utuh. Sampah sepertimu tidak pantas menyentuh tubuh Giok Sueku." Yun Ce menggendong Feng Shue'er dan berdiri, tatapannya juga memancarkan niat membunuh yang sedingin es. Masalah ini awalnya bukan urusan Yun Ce dan Xia Yuanba, tapi sekarang dia hadir, dia pasti tidak akan bisa lepas dari situasi ini. Ketika Ye Xinghan dan Feng Feiyan berbicara, mereka tidak menyembunyikan apapun dari dia dan Xia Yuanba. Jelas sekali, mereka sudah dianggap mati. Kakak Yun, Feng Shue'er yang berada di pelukannya, dengan lembut berkata, "Aku telah disegel oleh formasi penjara penyegel Phoenix. Ini adalah formasi terlarang yang digunakan untuk menutup kekuatan mendalam dari murid-murid yang telah melakukan tindakan keji. Meskipun aku mendapat perlindungan dari kekuatan Dewa Phoenix, selama 24 jam ke depan, aku tidak akan bisa mengerahkan kekuatan apapun. Aku tidak ingin dinodai oleh orang jahat itu, jadi, Kakak Yun, kumohon, bisakah kamu membunuhku?" Yun Ce merasakan hatinya menegang saat dia melihat mata indah Feng Shui menjadi kusam, kehilangan semua kejayaannya. Yang tersisa kini hanyalah keputusasaan dan kesedihan. Dia menghela napas berat dan memeluk Feng Shui lebih erat lagi, dengan lembut berkata, "Shuir, jangan takut. Kecuali aku mati, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Beberapa semangat kembali ke mata Feng Shue'er. Dia menatap mata Yun Ce dengan lembut, dengan lemah lembut berkata, "Kakak Yun, mati." Melihat bahwa Yun Ce tidak melepaskan Feng Shue'er, tapi malah memeluknya lebih erat, Ye Xinghan langsung marah. Dia bahkan belum berhasil menyentuh sepotong pakaian pun pada Feng Shue'er, orang yang memberinya kelaparan terbesar dalam hidupnya. Namun sampah ini memeluknya di hadapannya. Dia mengayunkan tangannya, dan segera, kipas batu giok dingin berkilau muncul di tangan kanannya. Kipas giok ini adalah barang yang selalu disimpan bersama Ye Xinghan. Itu bukan sekedar kipas biasa. Ketika kipas itu muncul di tangan Ye Xinghan, bahkan Feng Feiyan yang berada di sampingnya bergidik. Nama kipas itu adalah Bencana Bulan Matahari, diciptakan dengan batu giok Brahma Surgawi yang telah mengalami lebih dari 10.000 tahun bersinar di bawah matahari dan bulan. Itu adalah salah satu dari 10 artefak Tyrant mendalam di seluruh benua langit yang mendalam. Hanya mengandalkan bencana matahari bulan, kekuatan Ye Xinghan akan meningkat setidaknya 3 tingkat. Dia bahkan akan mampu melawan Feng Feiyan, yang berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Bencana matahari bulan bersinar sedikit mengikuti gerakan pergelangan tangan Ye Xinghan yang menghasilkan sinar bulan sabit yang melesat langsung ke tenggorokan Yun Ce. Kemanapun sinar dalam itu pergi, ruang terpotong dengan keras disertai dengan suara robekan yang memekakkan telinga. Tubuh besar Xia Yuanba langsung bergerak, menghalangi bagian depan Yun Ce. Tinjunya yang seperti batu ditinju dengan marah, dengan ledakan keras, sinar dalam berbentuk bulan sabit yang menakutkan meledak di udara. Luka berdarah sepanjang 1 inci muncul di punggung tangan Xia Yuanba. Wajah Xia Yuanba berubah muram saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kakak ipar, cepat pergi, pergi." Yuanba, pergiii. Xia Yuanba melolong sangat keras bahkan menyebabkan seluruh tubuh Yun Ce gemetar saat dia menggenggam tangannya erat-erat. Xia Yuanba sudah jelas tentang situasi yang dihadapi, dan Yun Ce juga mengetahuinya dengan jelas. Melihat punggung Xia Yuanba dan tekad yang muncul darinya, dia tidak lagi bersikap munafik lagi. Dia mengertakkan gigi dan berbalik dengan susah payah, "Yuanba, jangan mati, ingat giok transportasi yang ada padamu, pastikan jangan mati." Dengan kekuatan Yun Ce saat ini,
itu tidak cukup di depan Feng Feiyan dan Ye Xinghan. Tidak akan ada gunanya bahkan jika dia tetap tinggal, hasilnya tetap saja kematian. Namun, meninggalkan Xia Yuanba dan melarikan diri bersama Feng Shue'er berarti akan ada secercah harapan baginya dan Feng Shue'er. Tapi itu juga berarti Xia Yuanba akan berada dalam bahaya besar. Saat Yunce selesai berbicara, dia menggigit lidahnya dan berbalik dari Xia Yuanba ke jalan di depan dan berlari ke arah timur bersama Feng Shue'er. Dia tidak berbalik, tapi bercak darah mengalir di antara jari-jarinya. Mau lari. Feng Feiyan tertawa dingin, dan saat dia hendak mengejar, dia dihentikan oleh Ye Xinghan yang berkata dengan berseri-seri, "Bukankah lebih baik mereka pergi?" Feng Feiyan tertegun, "Tuan muda balai maksudnya. Apa menurutmu sampah Yunce itu bisa lepas dariku?" Ye Xinghan tertawa dengan jijik, "Sekarang dia telah melarikan diri bersama suirku, kita dapat dengan damai mengirim murid Gucang ini ke kematiannya. Dia masih seorang tuan tingkat menengah. Membunuhnya masih akan menimbulkan kegemparan. Sekarang kekuatan mendalam Sueku telah tersegel, dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia terluka dalam sebuah kecelakaan saat pertarungan kita, meskipun itu adalah rambutnya, aku akan tetap merasa patah hati." Feng Feiyan mengangguk pelan, "Tidak heran. Tuan muda balai telah memikirkannya dengan matang, namun, Xia Yuanba ini adalah murid Gucang. Apakah tidak akan ada masalah? Tabut mendalam primordial ini adalah tempat pembunuhan yang sempurna. Tidak peduli siapa yang meninggal di sini, tidak akan ada masalah. Satu-satunya orang yang mengetahui hal ini hanyalah kamu, aku, Suir dan Yunce yang akan mati. Suirku yang sempurna juga akan segera menjadi wanitaku. Dan jika dia wanitaku, dia akan ditanamkan segel dalam yang tidak akan pernah hilang. Semua tindakan, ucapan, kemauannya akan berada dalam kendali saya, dan dia tidak akan pernah bisa mengatakan ini kepada siapapun." "Tetua Agung, apakah masih ada kekhawatiran lagi?" "Tentu saja tidak." Feng Feiyan tertawa terbahak-bahak, "Kalau begitu aku akan menyusahkan Tuan Muda Balai untuk bekerja sama denganku. Bagiku mengalahkannya adalah hal yang sederhana, tapi membunuhnya adalah sebuah tantangan. Jika dia melarikan diri secara tidak sengaja, itu akan merepotkan." Mendengar percakapan antara Feng Feiyan dan Ye Xinghan, Xia Yuanba tidak berbicara atau bergerak. Semua otot di tubuhnya menonjol saat semua energi dalam dan di permukaan tubuhnya melonjak. Mendengar bahwa mereka tidak berniat untuk berpisah dan mengejar Yunce, melainkan memilih untuk bekerja sama dan memastikan kematiannya diam-diam membuatnya bahagia. Dengan cara ini, dia setidaknya bisa menundanya, memberi Yunce sedikit lebih banyak waktu dan kesempatan untuk melarikan diri. Sendi di tubuh Xia Yuanba menghasilkan suara retak, pembuluh darahnya menjadi jelas, hampir pecah. Matanya tenang dan tenang saat dia menatap Ye Xinghan dan Feng Feiyan yang sudah memperlakukannya sebagai orang mati. "Kakak ipar, saya akhirnya memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melindungi Anda. Kali ini, aku mempertaruhkan nyawaku. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Ayo kita suruh dia berangkat." Ye Xinghan mengayunkan kipas gioknya dan sejumlah sinar bulan sabit melesat langsung ke arah organ vital Xia Yuanba. "Mati!" Feng Feiyan berteriak dengan liar. Api melonjak dari tubuhnya, dan tak lama kemudian langit langsung diselimuti api juga. Dia menyerang dari atas, langsung menelan sosok Xia Yuanba. Yunce berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya sambil membawa Feng Shue'er. Kekuatan di seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada kecepatan saat angin bersiul melewati telinganya. Kadang-kadang, binatang buas yang dalam akan muncul, tetapi bahkan sebelum mereka mempunyai niat untuk menyerangnya, dia sudah melewati mereka. Di belakangnya, Ye Xinghan dan Feng Feiyan tidak mengejar mereka. Yunce menghela nafas lega, tapi setelah itu, hatinya sekali lagi mengepal. Fakta bahwa mereka tidak datang mengejar mereka,
jelas berarti bahwa mereka pertama-tama ingin bekerja sama dalam mengalahkan Xia Yuanba, untuk membunuhnya. Ketika dia memikirkan hal ini, kecepatan Yun Ce langsung melambat. Namun, segera setelah itu, dia mengertakkan giginya, dan sekali lagi meningkatkan kecepatannya, sambil menahan diri agar tidak berbalik dengan sekuat tenaga. Bahkan jika dia kembali, pada dasarnya dia tidak dapat membantu Xia Yuanba dengan cara apapun. Dia hanya bisa berharap bahwa di saat krisis, Xia Yuanba akan dapat menggunakan giok teleportasi yang diberikan guru spiritual Gu Chang tepat pada waktunya. Jika tidak, dengan Ye Xinghan dan Feng Feiyan bekerja bersama, dia pasti akan mati. Bumi besar berguncang, api menyebar, dan gelombang kejut datang dari jarak beberapa kilometer, menyebabkan Yun Ce yang berlari kencang terhuyung-huyung. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh pertarungan antara praktisi kelas Overlord sangatlah mengerikan. Bahkan Yun Ce, yang namanya kini mengguncang seluruh dunia, pastinya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bagian darinya. Meskipun kecepatannya telah mencapai batasnya, Yun Ce masih berpikir bahwa itu tidak cukup cepat karena dia mati-matian mengedarkan seluruh energi di tubuhnya. Dia sangat sadar bahwa meskipun jarak yang dia tempuh tampak jauh, bagi seorang tuan, mengejarnya pada dasarnya adalah hal yang mudah. Saat ini, dia benar-benar menyesal karena dia tidak mengesampingkan keengganannya untuk memahami petir meraj ekstrim tadi malam. Dengan kemampuannya yang komprehensif, bahkan hanya dalam satu malam, sudah cukup baginya untuk mendapatkan keuntungan kecil, yang bahkan mungkin memberinya dukungan yang sangat besar di saat seperti ini. Jasmine, kapan kekuatanmu akan pulih? Yun Ce meraung dalam kesadarannya. Saat itu di alam rahasia cekungan surga, setelah Jasmine membantunya membunuh Mu Tianbei, untuk mencegah dia bergantung pada kekuatannya, dan agar dia mengusir racun di tubuhnya dengan ketenangan pikiran juga, dia dengan paksa menyegel kekuatannya sendiri. Saat itu, dia mengatakan bahwa segel diri ini akan bertahan setidaknya selama 1 tahun. Namun, sudah lebih dari 2 tahun sejak itu. Karena itu adalah segel diri, maka tentu saja, bahkan aku tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, bahkan saya sendiri tidak tahu kapan segel itu akan terlepas secara otomatis. Kata Jasmine ringan, dulu batas waktu minimal yang saya tetapkan untuk segel ini adalah 1 tahun, sedangkan maksimalnya 5 tahun. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, mungkin akan dirilis pada tahun ini, atau bahkan 3 tahun kemudian. Yun Ce tiba-tiba memiliki keinginan untuk menarik Jasmine keluar dan memukulnya dengan keras. Apakah kamu mengkhawatirkan Xia Yuanba? Ucap Jasmine dengan ketenangan tiada taraf. Bahkan jika kamu khawatir, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Saat ini, pada dasarnya Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat tuan. Sehubungan dengan Xia Yuanba, saya tidak tahu apakah dia akan mati, tapi antara Ye Xinghan dan Feng Feiyan, salah satu dari mereka pasti akan mati. Yun Ce terdiam. Salah satu dari keduanya akan mati. Mengapa? Dalam hal kekuatan, Xia Yuanba pada dasarnya setara dengan Ye Xinghan. Namun, Ye Xinghan memiliki senjata Tyrant mendalam, yang cukup untuk menekan Xia Yuanba sepenuhnya. Sementara Feng Feiyan bahkan lebih kuat dari Xia Yuanba di sebagian kecil dunia. Saat menghadapi salah satu dari mereka, Xia Yuanba tidak memiliki kemungkinan untuk menang, apalagi ketika mereka berdua bekerja sama, bagaimana bisa salah satu dari mereka mati? Karena pembuluh darahnya yang dalam adalah pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani yang telah terbangun pada tahap awal. Suara Jasmine dipenuhi rasa kasihan yang aneh. Pembuluh darah ilahi dewa jahatmu berasal dari darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan, sedangkan pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani juga berasal dari darah yang ditinggalkan di dunia ini oleh dewa primordial sejati. Dewa itu adalah dewa perang yang dilahirkan untuk perang.
Meskipun kekuatan keseluruhan dewa perang tidak sebanding dengan dewa jahat, dewa perang yang mengamuk, sebanding dengan dewa jahat yang mengamuk. Jika manusia biasa berani membangkitkan kemarahan dewa, konsekuensinya hanya kematian. Kecepatan, pada akhirnya, bukanlah keahlian Yunce. Bagaimanapun, kekuatannya hanya berada di alam mendalam bumi. Alasan mengapa dia mampu menghadapi musuh kaisar mendalam dengan kekuatannya saat ini, adalah karena memiliki vena mendalam dewa jahat yang menyebabkan perluasan energi mendalam dan elemen mengamuknya. Fisik kuat yang dianugerahkan oleh darah dewa naga dan sumsum dewa naga, kekuatan fisik dan pertahanan jahat yang diberikan oleh jalan agung Sang Buddha, namun, selain perluasan energi yang sangat besar yang diberikan oleh vena mendalam dewa jahat, sisanya tidak dapat memberikan peningkatan apapun pada kecepatannya. Tetap saja, alasan utama kenapa dia bisa mencapai kecepatannya saat ini adalah karena dia biasanya membawa pedang yang sangat berat, dan setiap kali dia menyimpan pedang beratnya, tubuhnya akan terasa seringan bulu. Namun, kecepatannya pada batas maksimalnya, hanya sebanding dengan kecepatan praktisi kaisar mendalam setengah langkah. Suara ledakan energi besar di belakangnya semakin terdengar semakin jauh, namun, dia tidak beristirahat atau berhenti sedikit pun. Butir-butir keringat jatuh dari dahi Yunce, dengan ringan mengenai leher Feng Shui yang seputih salju dan berwarna giok. Feng Shui membuka matanya, dan menatap Yunce, yang tubuhnya basah kuyup oleh keringat sambil mengertakkan giginya, saat dia dengan ringan berseru. Kakak Hyun, Suir, jangan takut, kami sudah melarikan diri sangat jauh. Yunce melihat ke arah jarak yang tidak diketahui, dan menghiburnya sambil mengertakkan gigi sekuat tenaga. Namun, di dalam hatinya, dia sangat menyadari bahwa dengan kecepatannya saat ini, bahkan jika dia berlari kencang selama beberapa jam lebih, pada dasarnya mustahil untuk melarikan diri dari bahaya. Kakak Hyun, turunkan aku, baiklah. Feng Shui berkata dengan ringan. Target mereka adalah aku, dengan menjatuhkanku, Kakak Hyun bisa pergi ke tempat yang lebih jauh, aku. Kamu tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata seperti itu, kata Yunce. Di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang layak dilindungi dengan nyawaku. Dan di antara orang-orang ini, Suir pasti salah satunya. Ini bukan hanya karena Suir telah menyelamatkan hidupku sekali sebelumnya, alasan yang lebih besar adalah, apalagi aku, bahkan surga sendiri tidak tahan melihat Suir menderita kerugian apapun. Tetapi kamu tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang sama lagi. Yunce menggeram. Kalau tidak, aku akan marah. Kakak Hyun, Feng Shui menempel di dada Yunce saat seluruh tubuhnya dipeluk erat. Dia saat ini berada dalam situasi berbahaya yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya, tubuhnya lemah dan tidak berdaya, bahkan tidak mampu mengedarkan sedikit pun energi yang diperlukan untuk memanggil binatang Phoenix salju. Namun, yang paling memenuhi hatinya adalah ketenangan yang tak terlukiskan. Perasaan tenang ini, diam-diam menghilangkan semua ketakutan dan ketidakberdayaannya. Dia menatap dengan mata indahnya yang seperti bintang, dan menatap tanpa berkedip ke wajah Yunce yang merah padam karena keringat. Saat dia melihat, dia perlahan-lahan menjadi konyol, dan tanpa sadar dia bergumam dengan suara lembut. Kakak Hyun, bisa bertemu denganmu. Suir benar-benar bahagia, aku sangat bahagia. Suara yang selembut salju yang berterbangan, seakan meluluhkan ketegangan di hati Yunce dalam sekejap. Dalam pikirannya, gambaran yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidupnya, mau tak mau muncul ke permukaan, pemandangan seperti mimpi sebelum dia jatuh dari tebing Phoenix Absolute. Feng Shui yang sedang menari di salju, Feng Shui, yang sedang bermain gembira dengan Phoenix salju, Feng Shui yang diam-diam ngiler, Feng Shui yang serius ketika dia mengajarinya syair dunia Phoenix. Feng Shui yang sedang mendengarkan cerita-ceritanya, Feng Shui yang menatapnya dengan mata memuja. Feng Shui
yang tidak tega melihatnya pergi. Dan Feng Shue'er, yang menentang ayahnya sendiri selama turnamen pemeringkatan 7 negara demi dia. Jika dia berbicara tentang kebahagiaan, maka, baginya untuk menerima kesempatan bertemu Feng Shue'er, dan menghabiskan begitu banyak hari bersamanya di mana mereka semakin dekat setiap hari. Itu adalah kebahagiaan sejati. Meskipun, dia terlibat dalam bahaya ekstrim karena Feng Shue'er hari ini dan berada dalam situasi berbahaya sehingga dia mungkin kehilangan nyawanya, dia pasti tidak menyesali pertemuannya dengan Feng Shue'er. Jika dia diberi pilihan untuk memilih sekali lagi, bahkan tanpa Feng Qihuo, dia masih akan memilih untuk jatuh dari tebing mutlak Phoenix atas kemauannya sendiri. Awasi punggungmu. Yun Ce telah memusatkan seluruh energinya pada kecepatannya, dan saat ini, dia juga sedikit tidak sehat. Dengan suara peringatan Jasmine yang rendah dan dingin, dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dua aura pembunuh yang menembus es sedang mendekatinya dari belakang. Yun Ce buru-buru menoleh, dan tiba-tiba melihat dua wanita berpakaian eksplisit dengan sosok mempesona, saat ini terbang sedikit di atas tanah, mengejarnya dengan kecepatan ekstrim, menutup jarak di antara mereka. Hanya dengan sekali pandang, Yun Ce bisa mengenali bahwa mereka adalah dua wanita yang berada di sisi Ye Xinghan, Yue Ji dan Mei Ji. Saat dia menoleh, mereka berdua telah menutup jarak hingga sekitar 300 meter. Berapa tingkat kekuatan kedua orang ini? Yun Ce buru-buru bertanya. Mereka berdua adalah tahta tingkat 8. Jasmine berkata dengan suara berat. Kamu hampir tidak bisa bertarung hanya dengan satu, tapi jika itu dua, kamu harus membayar harga tertentu, dan lebih jauh lagi, kamu juga memikul beban. Bahkan jika kecepatan Yun Ce dinaikkan hingga batasnya, itu pasti masih tidak dapat dibandingkan dengan dua tahta tahap akhir. Setelah beberapa saat merenung, Yun Ce membuat keputusan cepat, dan dengan cepat menghentikan langkahnya. Berbalik, alisnya menegang saat dia berdiri di tempatnya, dengan dingin menatap dua wanita yang mendekat. Dalam 2 detik singkat, Yue Ji dan Mei Ji sudah menyerang. Kecepatan mereka menyebabkan udara di sekitarnya memekik, seolah-olah telah diiris kasar oleh bayonet. Keduanya turun dari langit, dan berdiri di sisi kiri dan kanan Yun Ce. Ketika mereka berhenti, payudara mereka yang besar dan halus, yang sebagian besarnya terlihat terbuka, bergetar hebat ke atas dan ke bawah, menimbulkan gelombang mempesona yang dapat menyebabkan darah seseorang melonjak. Jika hanya ada dua musuh ini, Yun Ce mungkin akan menenangkan napasnya, dan menikmati pemandangan sambil tersenyum sejenak. Namun, saat ini, dengan krisis di belakangnya, hanya ada niat membunuh di matanya, dia harus menyingkirkan dua penghalang yang menghalangi dia dan Feng Shue'er untuk melarikan diri secepat mungkin. Kakak Hyun, niat membunuh sedingin es yang dipancarkan oleh kedua wanita itu menyebabkan Feng Shue'er, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, bergidik. Suir, jangan takut. Mereka di sini hanya untuk mencari kematian. Yun Ce menghiburnya dengan suara rendah dan kemudian menggendong Feng Shue'er dalam pelukannya dengan satu tangan sambil memegang sesar naga dengan tangan kanannya. Pada saat itu, bayangan tempat percobaan Dewa Naga melintas di benaknya. Saat itu, sama seperti sekarang, dia membawa Chu Yue Chan dengan satu tangan, dan pedang berat dengan tangan lainnya juga. Tapi, peri kecil, di mana sebenarnya kamu? Niat membunuh yang sedingin es terkunci erat pada Yun Ce, dan aura Yun Ce juga mengunci mereka berdua. Kedua wanita penyihir ini mengenakan pakaian yang sangat sedikit, tatapan mereka dingin, dan mereka sepertinya punya senjata. Namun, cahaya dingin muncul di antara jari-jari mereka. Jelas sekali, mereka memiliki belati pendek beracun yang terselip di dalamnya, dan menambahkan kecepatan menakjubkan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Kekuatan mereka sebagian besar terletak pada pembunuhan dan pembunuhan instan. Saat menghadapi lawan seperti mereka,
dia pasti tidak bisa membiarkan mereka mendekati tubuhnya. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyebabkan aura ketiga orang itu sedikit bergoyang. Dalam sekejap, Yueji dan Meiji melompat pada saat yang sama, membentuk dua siluet merah cemerlang. Dua titik cahaya dingin, seolah-olah bintang jatuh di malam yang gelap, melesat ke arah Yunce. Salah satunya menyerang langsung ke tenggorokan Yunce, sementara yang lain menusuk langsung ke pergelangan kaki Yunce. Belati beracun dari dua orang itu menyapu tubuh Yunce dengan kecepatan kilat, benar-benar merobek siluetnya. Sementara di sekitar mereka, 4 sosok Yunce yang memiliki aura yang sama tiba-tiba muncul di 4 arah berbeda. Perubahan aneh ini mengejutkan kedua wanita itu untuk sesaat, dan pada saat berikutnya, api melonjak dari seluruh tubuh Yunce. Sayap Phoenix terbentang, dan energi dahsyat dari api Phoenix tercurah seperti tsunami. Saat Yunce menyerang, dia menggunakan Divine Phoenix skill lengkap yang sangat kuat dan sangat memakan waktu, Empyrean Dance of the Phoenix Wing. Seolah-olah gunung berapi bawah tanah tiba-tiba meletus, nyala api yang memenuhi udara melonjak ke atas ke langit dengan kekuatan yang sangat dahsyat, langsung menyinari langit menjadi merah tua.